Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo bantu bagikan kembali, jadi berkat melalui program ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehingga melalui apa yang kita bagikan baik akun-akun sosial media kita maupun grup-grup WhatsApp, ada banyak orang terberkati, ada banyak orang dikuatkan, ada banyak orang mengalami pengharapan kembali karena firman Tuhan yang disampaikan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu setiap kita juga turut terlibat dalam hal ini ya. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya hari-hari hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang memimpin setiap kehidupan kami, sehingga semakin hari kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, tuntun kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran inilah yang akan memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ikut Tuhan Yesus itu terkadang banyak hal yang tidak kita mengerti, begitu kan? Sehingga kita pikir akan terjadi seperti ini, tetapi rencana Tuhan jelas berbeda dengan rencana kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Kita punya banyak rencana, tetapi yang terjadi justru ya namanya hidup dituntun oleh Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Bagian kita berserah, bagian kita percaya bahwa rancangan Tuhan jauh lebih baik dalam kehidupan kita. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, hal yang sama disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9, Rasul Paulus bilang seperti ini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, bahkan ya kan tidak terpikirkan gitu ya. Maksudnya tidak terpikirkan, tidak pernah terbayangkan, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi dalam kita mengiring Tuhan, betul keadaan bisa terjadi di luar dari apa yang kita rencanakan. Makanya firman Tuhan katakan kan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati, itu unpredictable gitu loh saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga kita kalau ikut Tuhan tiba-tiba terjadi seperti ini, tiba-tiba terjadi seperti itu, tiba-tiba dipertemukan dengan orang ini, tiba-tiba dipertemukan, tiba-tiba hal ini terjadi. Ada begitu banyak yang saya sebut sebagai dalam tanda kutip, saya pakai kebetulan yang membawa kita masuk dalam rencana Tuhan, membawa kita masuk dalam janji Tuhan, membawa kita masuk dalam seluruh ketetapan Tuhan. Dan saya percaya selalu ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya ini yang saya mau ajak setiap umat Tuhan untuk sadari kalau hal ini terjadi, sesuatu yang terjadi di luar rencanamu, ingat bahwa ujung-ujungnya adalah mendatangkan kebaikan. Karena apa yang tidak pernah saya lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati saya, apa yang tidak pernah saya dengar, itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan setiap kita. Kita bersyukur saudara dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan, keperluan hidup saudara dan saya. Tetapi di sisi lain kita juga perlu sadari bahwa kita gak boleh atur-atur Tuhan. Tuhan nanti begini loh ya, nanti kerjakan ini, nanti saya pengen. Kita punya rencana, kita punya planning, kita punya sesuatu yang kita sudah atur sedemikian rupa. Tetapi kalau sampai tiba-tiba terjadi di luar apa yang kita inginkan, ya kan seringkali anak-anak Tuhan mengalami hal ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, but it's okay. Itu menggenapi apa yang firman Tuhan sampaikan. Rasul Paulus pernah mengalami. Sehingga apa yang tidak pernah aku lihat oleh mataku, apa yang tidak pernah aku dengar oleh telingaku, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hatiku, mungkin tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. Loh, kok bisa ya? Kok bisa ya? Gitu loh. Sehingga akhirnya kalau ikut Tuhan Yesus itu selalu mendatangkan surprise ya, mendatangkan kekejutan-kekejutan yang baik.
yang baik, saudaraku. Makanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan buru-buru stres gitu loh. Iblis sering kali mengintimidasi kita, berkata, "Tuh kan, lu ikut Tuhan ini terjadi." Kita nggak pernah tahu loh. Tiba-tiba hal ini terjadi, mungkin untuk sekarang kita belum mengerti. Untuk sekarang itu mungkin merugikan kita. Untuk sekarang itu mungkin menyakiti kita. Tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi di balik segala sesuatu yang hari ini sedang terjadi menimpa kehidupan kita. Makanya Rasul Paulus juga sampaikan kepada jemaat di Roma dalam Roma 11 ayat yang ke-33. Saudara perhatikan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Tidak pernah terprediksi. Gitu, Tuhan selalu dahsyat dalam setiap membuat jalan keluar buat hidup saudara dan saya. Karena itu, kalau tiba-tiba terjadi sesuatu dalam hidup saudara dan saya, dan kita pikir kok begini ya, saya udah berdoa, saya udah puasa, saya udah berserah begitu kan, tapi kenapa kok hal ini datang, hal ini menimpa hidup saya, padahal kan ini gak baik. Mengalir saja, kita sudah doakan, kita sudah serahkan, maka kita percaya yang terbaik Tuhan pasti sediakan dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun kita belum mengerti, Tuhan kenapa sih hal ini menimpa saya, Tuhan kenapa sih hal ini terjadi dalam hidup saya percaya Roma 8 ayat 28 pasti akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dimanapun saudara kita berada hari-hari ini, engkau sedang diperhadapkan dengan keadaan, engkau sedang diperhadapkan dengan suatu peristiwa yang membuat engkau terluka, suatu keadaan yang membuat engkau panik. Hari ini saya ajak setiap kita untuk ingat, terkadang cara-cara Tuhan tidak pernah kita bisa bayangkan, tidak pernah kita bisa pikirkan kenapa ini bisa terjadi. Karena tergenapi firman Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita yang mengasihi Tuhan. Selalu yang terbaik Tuhan sediakan. Selalu Tuhan kita penuh dengan kekejutan-kekejutan yang baik untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang tidak bisa pernah terselami jalan-jalan-Mu. Tetapi kami mau belajar percaya. Kami tidak melihat, tapi kami mau percaya bahwa yang terbaik Tuhan sediakan buat kami. Itu sebabnya ketika hari ini kami dengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan tolong kami untuk kami tetap terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ada jalan-jalan yang belum pernah kami lewati. Ada masa-masa di mana kami harus melewati padang gurun, kesusahan demi kesusahan. Tetapi satu hal yang kami percaya, Tuhan, Engkau sungguh tak terselidiki keputusan-Mu. Tidak pernah terbayangkan dalam pikiran kami. Karena Engkau sungguh tidak bisa kami ketahui jalan-jalan-Mu dan rancangan-Mu. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau Bapa yang baik. Engkau selalu menyediakan yang terbaik, jauh lebih baik dari apa yang kami rencanakan, dari apa yang kami bayangkan dan pikirkan. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan jamah hati mereka yang mungkin hari-hari ini ragu, yang mungkin hari-hari ini penuh dengan kekhawatiran. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami umat Tuhan terus bertumbuh dalam pengenalan, terus bertumbuh dalam kepercayaan iman kami, bahwa bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena hamba percaya bilur-Mu menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap percaya, sekalipun kita belum melihat, bahwa Tuhan kita sanggup melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa kita prediksi dan tidak pernah akan bisa kita bayangkan. Dia Allah yang sanggup mengerjakan kejutan-kejutan yang dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.